Ngobrol Pintar bersama Ainun. Hadir bersama Harian Warna ID mempersembahkan tayangan talk show yang beredukasi, menginspirasi, serta merelaksasi. Bincang santai bersama Ainun mengupas tuntas informasi teratas dan tanpa batas. Saatnya yang muda berkarya, aktif, kreatif, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat malam masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Utara. Jumpa kembali bersama saya Ainun Bashiroh dalam tayangan talk show kesayangan kita semua di Ngopi Ngobrol Pintar bersama Ainun. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan yang sedang hangat-hangatnya dibahas di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yakni Omnibus Law. Dalam beberapa waktu terakhir, Omnibus Law memicu banyak perdebatan di tingkat nasional. Istilah Omnibus Law di Indonesia pertama kali akrab di telinga setelah pidato pelantikan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019 yang lalu. Omnibus Law ini sejatinya lebih banyak kaitannya dalam bidang kerja pemerintah di bidang ekonomi. Yang paling sering jadi polemik yakni Omnibus Law di sektor ketenagakerjaan, yakni Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Sebagaimana bahasa hukum lainnya, omnibus berasal dari bahasa Latin omnis yang berarti banyak. Artiannya, Omnibus Law bersifat lintas sektor yang sering ditafsirkan sebagai undang-undang sapu jagat. Sebenarnya apa sih Omnibus Law ini sehingga terjadi pro kontra di dalamnya? Dan sebaiknya pemerintah harus bagaimana menanggapi kritikan tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Di sini telah hadir bersama kita narasumber yang berasal dari akademisi, aktivis yang sangat gagah sekali di kalangan mahasiswa dan praktisi hukum tentunya. Selamat malam Bang Laksamana Bangsawan. Sehat Bang malam ini ya? Oke, untuk Bang Ade yang habis aksi, sehat? Sehat Bang. Alhamdulillah. Bang Karjuli, selamat malam Bang. Oke, kita langsung saja kepada Bang Ade nih. Langsung masuk aja nih, tadi kita sudah opening nih. Pertanyaan buat Bang Ade nih, apa sih yang membuat mahasiswa bersikeras menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini? Apakah isi undang-undang ini sudah benar-benar dipahami dan benar adanya tidak memihak kepada rakyat? Silahkan Bang Ade. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ainun. Sebelumnya saya izin ini yalah Bang Karjuli bahwa saya duduk di sini sebagai aktivis mahasiswa. Tentu perspektif yang saya bawa tentu perspektif mahasiswa. Nah, jadi kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kenapa hari ini semua elemen masyarakat saya katakan, karena tergabung di dalamnya itu ada aktivis mahasiswa, buruh, akademisi, praktisi, kawan-kawan jurnalis, termasuk juga pelajar, turun ke jalan menyikapi Omnibus Law. Nah, artinya kalau kita lihat gejolaknya, saya pikir tidak perlu lagi ada pertanyaan. Kenapa kami hari ini turun ke jalan? Itu tentu ada polemik yang kemudian dihadirkan oleh pemerintah sehingga hari ini bergejolak. Nah, artinya dasar pikirnya di situ dulu, Mbak, bahwa semua elemen hari ini turun ke jalan menyikapi Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan. Itu tentu di dalam aturan yang Mbak Ainun katakan itu tadi, Undang-Undang Sapu Jagat ya. Artinya karena di situ tergabung ada 79 undang-undang yang digabung menjadi satu untuk mengatur sedemikian rupa kaitannya dengan berjalannya roda negara ke depan. Nah, yang ingin saya katakan bahwa perspektif mahasiswa dalam hal ini, Undang-Undang Omnibus Law ini atau Undang-Undang Cipta Kerja ini, beberapa poin yang kita baca itu tentu sangat tidak pro terhadap rakyat kecil. Karena ada beberapa poin atau pasal-pasal yang itu sifatnya itu
mendiskreditkan rakyat kecil dan bagaimana mendorong investor, dalam hal ini pengusaha-pengusaha besar untuk masuk ke Indonesia dan mengekspansi Indonesia. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh bengawan ekonomi yaitu Rizal Ramli, itu bahwa beliau katakan dalam undang-undang Omnibus Law itu kaitannya dengan konsesi tanah, konsesi tambang, konsesi sumber daya alam itu pro terhadap investor, Mbak Ainun. Maka saya kemarin itu sempat update di Facebook bahwa ke depan kita akan lihat hamparan suburnya tanah Indonesia, hijau penuh dengan tanaman, katakanlah itu perkebunan kah atau lainnya, itu yang dimiliki oleh asing. Dan saya pikir kalau persentasenya itu kesejahteraan rakyat yang dikejar, bahwa kan Undang-Undang Cipta Kerja ini dikatakan bahwa ini untuk meningkatkan perekonomian di tengah pandemi Covid. Lalu kemudian untuk menciptakan lapangan kerja, karena hari ini Indonesia dalam krisis, ada banyak pekerja yang di PHK. Nah, yang ingin saya katakan bahwa konsesi tanah, konsesi tambang, konsesi sumber daya alam itu berpihak ke asing. Bahwa tidak mungkin rakyat kecil akan bisa melakukan itu. Artinya ke depan Indonesia akan diekspansi oleh para investor yang itu tidak akan berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Artinya ada segelintir orang yang kalau mau kaya itu kaya. Yang rakyat kecil itu tetap tersingkirkan begitu, Mbak Ini. Lalu kaitannya dengan buruh, karena ramai sekali perbincangan dan kawan-kawan buruh itu kalau di Jabodetabek luar biasa gejolaknya, Mbak Ainun. Kebetulan waktu tanggal 8 kemarin itu saya di Jakarta. Jadi saya lihat betul mulai dari Banten sampai dengan Jakarta, buruh itu sweeping pabrik-pabrik untuk mereka lakukan aksi. Artinya betul-betul hadir dari kesadaran diri mereka untuk menggerakkan ini sehingga ini dibatalkan atau Presiden terbitkan Perpu. Karena ada di pasal 91 Undang-Undang Ketenagakerjaan itu mengatakan bahwa gaji buruh itu tidak boleh di bawah gaji yang telah ditetapkan atau upah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi dalam hal ini pabrik tidak boleh menggaji di bawah standar gaji UMR katakanlah. Lalu di Undang-Undang Cipta Kerja itu dihapuskan. Nah, artinya ke depan kalau pemilik pengusaha katakanlah menggaji buruh di bawah upah minimal provinsi, upah UMR, itu tidak jadi masalah. Tidak batal demi hukum. Nah, di pasal 91 dihilangkan, maka ke depan itu buruh digaji di bawah UMR itu tidak jadi masalah begitu. Nah, artinya inilah yang salah satu gejolak yang muncul dari satu pasal saja kita sudah lihat tidak kemudian keberpihakan pemerintah hari ini untuk kaum-kaum kecil. Keberpihakannya itu hanya untuk segelintir orang yang memiliki kepentingan. Bahwa saya sedikit kutip juga, Mbak Ainun, dulu saya pernah dengar pidato Kapolri. Waktu itu Tito Karnavian itu masih Kapolri, kalau sekarang sudah Mendagri kan. Beliau katakan Indonesia hari ini dalam cengkraman elit global. Nah, artinya saya pikir hari ini juga masih dalam cengkraman elit global. Dan beliau katakan ketika Indonesia itu masih di dalam cengkraman elit global, maka yang berlaku dalam hukum internasional itu adalah hukum rimba. Jadi Indonesia ini nggak bisa apa-apa. Kita yakin itu Aziz Samsudin orang baik, Puan Maharani orang baik, Jokowi itu orang baik. Tapi karena mereka ada dalam cengkraman elit global, sehingga mereka tidak mampu melakukan apa-apa. Mereka hanya bisa katakan iya untuk memberikan kebijakan yang pro terhadap yang di belakangnya. Mungkin sekian dulu dari saya, Mbak Ainun. Dilanjutkan nanti lebih jelas dari praktisi hukum dan akademisi Yailak begitu. Terima kasih. Terima kasih nih Bang Ade. Menarik sekali yang sudah disampaikan oleh Bang Ade tadi. Kita langsung saja ke akademisi Bang Laksamana Bangsawan. Tapi bukan
apa yang disampaikan Bang Andi tadi saya rasa sudah cukup lah itu ya Bang ya. Kalau untuk Bang Laksamana yang ingin saya tanyakan adalah terkait pandangan Abang sebagai akademisi perihal bagaimana proses pengesahan Omnibus Law itu sendiri. Silakan. Ya. Oke, terima kasih Mbak Ainun. Sahabat saya, Karjuli, praktisi hukum, dan Adinda Ade. Menarik ya pertanyaan yang disampaikan, karena dari akademisi diminta bagaimana dengan proses. Jadi Mbak Ainun, Bang Karjuli, Adinda Ade, ketika kita bicara proses dalam kehidupan ini memang semuanya harus melalui proses. Proses seorang lahir, proses undang-undang lahir, atau sebelum undang-undang proses negara itu lahir. Nah, ketika sudah lahir, apa yang menjadi pijakan? Artinya yang menjadi, kalau kita ini umat beragama, tentunya pijakan kita, kalau dia muslim, Al-Quran dan hadis ya. Tentunya kalau kita bernegara, tentunya patokan kita adalah proses itu adalah undang-undang ya, atau undang-undang dasar ya. Kemudian kalau kita berorganisasi, tentunya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, ketika saya ditanya proses sebagai akademisi tadi, tentunya saya akan merujuk referensi apa sih yang dipakai sama anggota dewan ini sehingganya menghasilkan keputusan itu. Saya pikir tidaklah menjadi kacau balau seandainya proses ini dilakukan dengan benar, dengan aturan yang sudah disepakati bersama di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Terjadi kericuhan atau terjadi beda pendapat, silang pendapat tersebut, itu akibat dari anggota DPR itu sendiri yang sama-sama ngotot dan sama-sama menafsirkan apa yang menjadi tata tertib mereka di anggota DPR itu sendiri itu. Kalau menurut saya nih, Bang Karjudi, kita dari akademisi melihatnya seperti itu. Karena di aksi kebangsaan kita, pimpinan perguruan tinggi di situ, kita menilai bahwasanya di sana itu, ketika pimpinan dewan itu memberikan peluang untuk bertanya kepada salah satu praksi ya, dia mewakili praksi bukan mewakili anggota DPR, itu ada hal-hal yang mungkin terlupakan. Saya sampaikan terlupakan, yang berbicara itu anggota dewan yang mewakili praksinya atas izin praksi. Nah, ketika silang pendapat itu terjadi kegaduhan di situ, lihatlah pada sidang-sidang sebelumnya, itu harusnya diskor. Itulah ajas musyawarah dan mufakat. Artinya dipending, ini diadakan lobby-lobby dulu gitu kan. Bukan lantas pimpinan sidang itu langsung mengatakan kalau Anda mengacaukan sidang ini maka Anda saya persilahkan keluar atau saya minta keluar, kira-kira seperti itu. Harus bijak ketika jadi pimpinan sidang gitu kan, ketika menjadi pimpinan di dewan gitu kan. Ya, kemudian saya melihatnya lagi bahwa di sananya, coba kita lihat hari-hari sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya, itu anggota dewan Marzuki Ali itu sampai gelas itu dibanting di meja. Kita lihat lagi sebelumnya itu ketika Priyo Budi Santoso ya, Pak Bang Karjuli ya, yang dari Golkar tempo hari itu, sampai dihadapkan oleh anggota dewan yang gerumunin meja dia itu kan. Kita skor katanya kalau gitu kan. Itu ada, kalau bahasa di dewan itu rapat setengah kamar gitu kan, terjadi lobby-lobby. Apabila lobby itu tidak dilaksanakan tidak menghasilkan kata sepakat, itu ada aturannya, lupa saya namanya itu. Apa MD2, apa MD3 apa gitu kan. Tidak ada kata sepakat, maka dilakukan voting gitu kan. Sekalipun sudah tahu hasil voting itu seperti apa, udah pasti dua partai atau tiga partai yang satunya melakukan catatan, itu udah pasti kalah gitu kan. Karena kalau dihitung dua partai itu hanya 15%, nggak sampai di sana. Nah, itu yang saya lihat bahwasanya lahirnya suatu keputusan pengesahan itu kurang cermat pimpinan dari anggota DPR itu sendiri, bahwasanya kenapa ini harus kita putuskan gitu kan. Harusnya masih ada tahapan-tahapan yang harus mereka lalui. Nah, itu ketika kita bicara proses. Tentang isi draft yang ada itu, kemudian draft ini yang sampai hari ini
kalau tadi kita berbicara sama teman-teman di kampus itu, draft itu ada 3 macam, ada yang 1000 lebih, ada yang 900 lebih, ada yang 800-an. Nah, kita bicara yang mana ini draft yang aslinya. Sekalipun pada hari ini kita dapat informasi bahwa 800 lembar draft itu yang asli gitu kan. Ini pun pengkajiannya, kampus belum pada saat pengesahan undang-undang itu, kita nggak bisa ngambil draft itu dari mana, asalnya dari mana. Kemudian mungkin yang lebih berwenang atau yang lebih mengetahui itu adalah mereka yang tentunya akademisi yang membidanginya, dari akademisi yang membidangi hukum lah yang di sana itu yang banyak tahu tentang itu kan, karena dia berbicara undang-undang. Kalau kita dari kampus yang berbicara tentang informasi, dan informasi itu kita tidak dapatkan pada saat itu. Nah, itulah pandangan kita bahwasanya dari prosesnya lahirnya tadi sehingga menghasilkan keputusan yang tentunya pada sampai dengan hari ini itu ada banyak yang kontra ya, sekalipun dari pemerintahan tetap konsisten, dan cuman agak sedikit melemah saya lihat pada hari ini bahwasanya ada informasi yang masih bisa masih ada solusi, artinya solusi itu silahkan, ranahnya mungkin kalau dihukum dibawa ke Mahkamah Konstitusi gitu kan, bisa diteruskan lagi, dijabarkan lagi ke Perpu, dijabarkan ke Kepres, ke Peraturan Menteri gitu kan. Nah, tapi bukan kapasitas saya untuk berbicara untuk menjabarkan itu. Kita berbicara tadi bahwasanya inilah proses yang dilakukan, bahwasanya ketika salah melangkah dalam menentukan suatu kebijakan, tidak mengikuti aturan-aturan tetap, nanti hasilnya akan kurang baik. Intinya seperti itu. Terima kasih Mbak Inun. Terima kasih ini Bang Laksamana sudah memberikan pandangannya sebagai akademisi. Untuk Bang Karjuli sendiri selaku praktisi hukum, sebenarnya seperti apa sih substansi Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, Bang? Benarkah ini benar-benar merugikan rakyat? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kalau bahasa pemerintah, niatnya sih pada intinya menarik investasi yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja. Makanya ada yang menyebutnya Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya ada masalah yang dilihat oleh pemerintahan sekarang terhadap beberapa undang-undang itu yang saling tumpang tindih, saling bertentangan, yang pada akhirnya dicoba dirangkum menjadi satu undang-undang yang diharapkan dalam bahasa pemerintah ini akan memberikan peluang atau memberikan ruang bagi investasi, baik investasi yang dari luar ataupun dari dalam negeri. Kalau saya memandangnya, ya sebenarnya karena kita belum merasakan. Undang-undang ini baru dibuat, baru disahkan. Tadi Bung Laksamana juga udah bilang, kita belum tahu di mana undang-undang ini. Karena kalau saya sih memang dalam kegiatan saya sehari-hari, saya selalu lihat ke jurnal dokumentasi informasi hukum negara nasional. Ya artinya di Kementerian Hukum dan HAM, karena perundang-undangan ini kan dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM, biasanya undang-undang itu ada di situs itu, dan itulah yang terpercaya. Artinya dibanding tadi yang berapa ribu, ada yang bilang 800. Nah, berkenaan dengan adanya tarik menarik, saya juga sepakat. Kita di iklim demokrasi, ada yang beda pendapat itu biasa. Teman-teman saya nggak mau bilang adik-adik, saya nggak pernah, teman-teman saya mahasiswa menyuarakan di satu sisi melihat ini secara idealisme mereka ada yang dirugikan. Yang dirugikan itu sementara ini ceritanya buruh. Tapi coba kita pikirkan juga berapa orang yang belum bekerja. Bukan buruhnya, tapi berapa orang juga yang belum bekerja. Nah inilah juga artinya kita perimbangan. Berkenaan dengan
undang-undang ini dianggap tidak memenuhi keinginan masyarakat secara umum, saya lihat memang itu tadi demokrasi, beda pendapat. Tapi negara ini memang juga udah siap semuanya karena saya kebetulan juga ya kalau bisa dibilang kemarin agak lama di politik. Negara ini juga udah siap. Lembaga-lembaganya juga udah siap. Kalau kita kurang sepakat, ada lembaganya. Tadi yang disampaikan oleh Saudara Laksamana, ada Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal apa yang menurut kita bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya sudah kita gugat aja. Itu saluran yang memang sudah diatur oleh negara. Kalau saya melihatnya juga berkenaan dengan proses. Kadang-kadang memang saya lucu. Saya belum pernah jadi anggota dewan, tapi saya lama di politik. Kita ngelihatnya dari luar, ya begini. Tapi di dalam, kalau saya nggak salah dalam konteks pembentukan undang-undang itu ada 2 kali rapat tingkat pertama, tingkat kedua. Dan tentunya di dalam rapat itu sudah ada perang argumen. Pada saat kita kembali ke negara demokrasi yang dijalankan di parlementer, dalam hal ini di DPR RI, yang kalah suara kalah. Kita nggak bisa ngomong apa-apa. Ini demokrasi, gitu loh. Masalahnya yang nggak setuju ya banyak yang nggak setuju. Orang di pengadilan juga ada yang diputus sekian, juga banyak juga yang nggak setuju. Tapi itu hak hakim mutus. Dia bertanggung jawab sama siapa? Sama yang kuasa. Sama Ajis kemarin bilang, saya bertanggung jawab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya udah, tanggung sama dia. Nasib ribuan jutaan rakyat Indonesia ini. Kalau itu salah. Tapi kalau kita memang merasa itu ada yang keliru, ada yang kurang, ya itu ada salurannya. Gugat. Karena kalau nggak salah saya baru baca juga ada beberapa teman dari federasi yang sudah mulai gugat, walaupun ada juga gerakan moral di luar. Gerakan moral di luar untuk mendukung gugatan mereka di Mahkamah Konstitusi. Ya artinya saya sepakat sama kawan-kawan mahasiswa, suarakan gitu loh. Suarakan backup mereka. Gitu kawan-kawan buruh yang merasa ada hak-hak mereka yang terganggu gitu loh. Nah, dan kawan-kawan buruh ya kalaupun mahasiswa juga pengen menjadi pihak yang akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi, ya silakan. Nah, sekarang ya silakan juga itu kawan-kawan dari Federasi Serikat Pekerja gugat. Mana pasal yang nggak sesuai gitu loh. Ini karena kalau saya masih memandang presiden mau menerbitkan perpu, ya orang undang-undangnya usulan pemerintah. Jadi dia yang usul, dia lagi yang mau ini kan. Jadi pada prinsipnya kalau saya lihat memang kebutuhan akan investasi di Indonesia memang besar. Kenapa? Karena udah banyak perusahaan-perusahaan internasional atau perusahaan-perusahaan global yang udah lari dari Indonesia. Udah lari. Itu ada beberapa perusahaan otomotif yang sudah hengkang ke Vietnam. Kalau saya tadi ngomong contoh kecil, ada alat olahraga, sepatu aja sekarang cari produk, ada satu produk mereknya saya nggak mau sebut. Produk itu sepengetahuan saya terbaik di Indonesia, di dunia. Tapi pabriknya udah nggak ada. Yang ada sekarang mana? Produk mana? Produk Vietnam sama China. Nggak ada produk Indonesia. Dulu ada orang hobi tuh. Orang luar cari produk Indonesia, mereknya, brandnya tetap brand internasional, tapi pabrik sudah nggak ada di sini. Nah, jadi artinya semua punya niatan baik. Pemerintah mungkin ada niat baik, teman-teman mahasiswa ada niat baik. Nah, tapi kalau saya boleh ngasih pemikiran, konstitusinya dijalanin. Secara konstitusional ya ada yang menggugat, gerakan di bawah ya tetap disuarakan gitu loh. Karena kalau nggak didukung juga ya kasihan juga. Jadi pada prinsipnya kita negaranya negara demokrasi gitu loh. Inilah jeleknya demokrasi. Demokrasi itu kalaupun salah dan tapi suara terbanyak yang menang, ya menang barang itu gitu loh. Walaupun kita negara hukum, balik lagi tapi gitu. Kita nganggap ini kemarin Ajis salah,
ngasih apa ini. Karena kalau saya nggak salah, itu fraksi-fraksi sudah memberikan pandangan. Dalam hitungannya menang. Fraksi-fraksi, ada fraksi yang menyatakan menyetujui, sudah oke. Nah, terakhir ada teman dari fraksi yang lain menyampaikan protes, tapi mereka sudah menyampaikan dan mereka juga sudah tahu gitu. Saya juga tidak ini ya. Ya artinya ini produk, kalau bagi kami ya senang-senang aja ada undang-undang baru. Ya artinya pelajaran baru bagi kami. Tapi titip pesan sama kawan-kawan mahasiswa, bantu kalau memang ada yang masih keliru, tolong perjuangkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Karjuli. Ini menarik sekali, tapi kita tahan dulu. Kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Mohon menguatkan barisan kawan-kawan. Biarkan korlap yang di luar barisan. Diminta kepada seluruh peserta aksi untuk rapatkan barisan. Jangan ada lagi yang keluar dari barisan. Hidup mahasiswa. Agus Kak Juara kita hari ini. Kak yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga. Ngopi, ngobrol pintar bersama Ainun. Oke, kita kembali lagi di Ngopi, ngobrol pintar bersama Ainun. Tadi yang sudah disampaikan Bang Karjuli itu saya rasa sudah cukup, atau belum Bang Ade? Sudah sangat jelas sekali? Atau masih ada yang ingin dipertanyakan? Sedikit. Oke, silakan. Jadi yang selanjutnya yang ingin saya katakan, Mbak Ainun, terkait polemik Undang-Undang Cipta Kerja ini, sebetulnya substansi yang tadi dikatakan oleh Bang Karjuli, kemudian proses yang dikatakan Yailak dalam gejolak Undang-Undang Cipta Kerja itu, saya pikir sudah lengkap. Tapi ada hal lain yang sebetulnya kenapa Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi gejolak yang kemudian dari Sabang sampai Merauke. Karena begini Mbak Ainun, mungkin Yailak juga tahu bahwa hari ini ada 100 lebih para guru besar dari 50 dari lebih 50 kampus yang melakukan kajian, dan hari ini mereka menyimpulkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, artinya saya pikir 100 lebih, dan itu ada setengahnya itu profesor, menolak. Nah, ini kan menjadi catatan penting, saya pikir, bahwa ada 100 lebih orang-orang cerdas yang ada di Indonesia yang mereka diakui sebagai guru besar, dan mereka juga bersuara dan menolak. Nah, artinya ini kan betul-betul Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak berpihak kepada rakyat kecil. Karena yang saya katakan konsesi tanah, tambang, SDA itu yang sebelumnya dalam undang-undang diatur hanya 20 tahun itu menjadi 50 tahun. Artinya kalau asing memiliki itu, mereka sangat leluasa menikmati kekayaan Indonesia. Tanah itu dari 30 kalau tidak salah sampai 90 tahun. Nah, ini kan ke depan artinya Indonesia ini akan kembali diekspansi oleh asing. Kita sangat sadar bahwa Indonesia ini kaya, Mbak Ainun. Freeport itu penyumbang emas terbesar dunia, dan hari ini Indonesia tidak mampu menikmatinya. Dengan adanya Omnibus Law, Indonesia semakin membuka lebar peluang asing untuk menguasai kekayaan Indonesia. Nah, itu poin-poin yang penting. Apa kaitannya dengan buruh dan lain-lain, itu saya pikir hal-hal kecil yang kemudian hari ini disikapi. Tapi di balik itu semua ada grand design untuk
mengekspansi Indonesia. Ke depan artinya Indonesia ini presiden, eksekutif, legislatif itu tidak lagi menjalankan amanat undang-undang bahwa sesungguhnya kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Kebijakan-kebijakan pemerintah itu seharusnya dari rakyat, untuk oleh rakyat dan untuk rakyat. Ke depan itu saya pikir kita hari ini sadar bahwa ke depan itu dia dari investor, oleh investor dan untuk investor. Tidak lagi bicara rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat, tidak lagi seperti itu Mbak Inun. Nah, inilah yang menjadi catatan penting kita, bahwa sebetulnya mari sama-sama kita kawal, mari sama-sama kita gerakan ini didukung untuk kemudian menjadi catatan dalam proses judicial review, bahwa kenapa hari ini aktivis mahasiswa, buruh, kemudian ulama juga sudah bergerak, pelajar, pers, jurnalis dan lain-lain. Nah, itu nanti juga akan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam sidang di MK. Nah, artinya kalau seluruh Indonesia melakukan gerakan tersistematis dan kita meminta kepada kaitannya dengan legislatif di setiap daerah untuk melakukan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, juga saya pikir menarik ketika ke depan bahwa aksi massa yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa dalam hal ini, buruh ataupun ulama, pelajar dan lain-lain, itu meminta juga pihak eksekutif di setiap daerah. Karena ini sangat-sangat ini Mbak Inun, bahwa di Lampung gubernur pertama saya pikir ini ya, bahwa Arinal Judaini selaku gubernur sudah menyampaikan kepada publik bahwa ia akan mensosialisasikan Undang-Undang Cipta Kerja. Di tengah gejolak yang terjadi, di tengah banyak mahasiswa yang berbentrok dengan aparat kepolisian, ada yang ditangkap, ada yang masih di rumah sakit, ada yang harus kehilangan mata. Lalu gubernur tampil di ruang publik menyampaikan bahwa ia akan mensosialisasikan dan menginstruksikan kepada semua eksekutif, dalam hal ini bupati-bupati, untuk mensosialisasikan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini kan hal konyol saya pikir yang ditampilkan oleh rezim di ruang publik. Nah, ini yang menjadi catatan penting kita bersama Mbak In, bahwa hari ini catatannya adalah bahwa semua menyikapi Omnibus Law, mulai dari pelajar, mahasiswa, jurnalis, buruh, ulama dan lain sebagainya, itu saya pikir signifikan sekali melakukan penolakan Mbak In. Oke, harapan Bang Ade ke depannya seperti apa agar tidak terjadi polemik seperti ini terus-menerus ke depannya? Kalau harapan saya tentu bahwa di setiap daerah, apalagi kita Lampung Utara, dewan-dewan anggota DPR yang ada itu tergugah hati nuraninya, tersentuh jiwanya untuk sadar bahwa hari ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Pemerintah dalam hal ini eksekutif juga harus sadar bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja Mbak Inun. Kemudian mereka mengajak semua elemen untuk ayo sama-sama kita dukung gerakan moral yang hari ini dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa, pelajar, buruh, ulama dan kawan-kawan jurnalis. Mungkin begitu Mbak Inun. Ya. Oke, silakan Bang Juli menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bang Ade. Ya, saya tertarik dengan tadi ada bahasa beberapa rektor yang forum rektor ya mungkin ya. Harapan saya juga diambil nih sama mahasiswa. Ayo debat segera akademisi, gadain seminar tuh, mana yang salah? Berdebat, ambil kesimpulan, kirim dengan dasar undang-undang yang benar. Mana? Forum rektor kasih begitu gitu. Nah sekarang mahasiswa, ayo perang secara akademis, garap, bedah, buat seminar, buat diskusi dengan dasar yang ada itu. Saya bukan membela Pak Gubernur, Pak Arinal. Kalau saya membaca, yuk kita sosialisasikan. Bentuk sosialisasinya bagaimana? Sebar, diskusikan, ayo bedah sama-sama. Ini dari 800 sekian katanya bab, pasal-pasal yang baru keluar ini aja. Mungkin juga masih ada pasal lain yang salah. Tapi kita berbicara ya dalam konteks mahasiswa, dalam konteks rektor atau
Ayo kita bicara secara akademis. Ini ruangnya banyak. Dulu kita sering sama LAK ada bedah ini gitu loh. Kita buat diskusi, kita buat seminar, panggil pembicara yang katanya menguasai materi itu. Artinya mahasiswa, teman-teman mahasiswa tidak hanya diberikan cerita ini aja, ayo bedah sama-sama secara akademis. Jadi saya dibilangin ini nggak benar caranya karena ini. Oh tapi hanya segininya aja. Kenapa ini nggak benarnya gitu loh? Ayo kita kaji. Forum rektor ya saya oke. Ya artinya gini, ini agak repot juga memang sih ngobrol sama sarjana hukum. Nggak ada yang sama pikirannya. Oke, kita cut Gitu loh, dulu nih ya. Bang Karjuli. Kalau menurut Bang Lak sendiri nih, bagaimana sebagai akademisi tentang sosialisasi ini? Oke, jadi apa yang disampaikan oleh sahabat saya Karjuli dan Adinda Ade tadi bahwasanya mungkin saya agak sedikit menjelaskan bahwasanya tadi karena menyinggung akademisi ya. Akademisi itu ada forum rektor, ada asosiasi perguruan tinggi, kemudian di sana ada himpunan dosen Indonesia. Di bawahnya lagi ada ikatan sarjana hukum, ada lagi ikatan sarjana sosial politik dan sebagainya lah dengan disiplin ilmunya masing-masing gitu kan. Jadi ketika hari ini berbicara, ini Adinda Ade ya untuk wawasan kita, berbicara bahwasanya ada sekian ratus profesor guru besar rapat. Saya tahun 2018, jangankan 100, 2.600 perguruan tinggi kumpul di Bali, salah satu steering komitenya itu ya saya gitu ikut dalam situ itu merumuskan tentang radikalisme. Apa yang terjadi di Indonesia? Ternyata ada kampus-kampus itu yang tetap paham radikalisme itu masih dilakukan di kampus-kampus. Artinya dalam hal ini saya menyampaikan bahwasanya kepala boleh hitam tapi isinya bisa saja berbeda gitu kan. Nah, guru besar itu dari satu guru besar ke guru besar yang lain itu bisa saja berbeda juga pendapat mereka. Karena tidak menutup kemungkinan besok atau lusa itu ada lagi 100 guru besar yang akan tampil bahwasanya ini mengatakan Omnibus Law ini benar katanya kan. Nah jadi kalau saya melihatnya bahwasanya ini kan tentang undang-undang Omnibus Law ini atau Cipta Kerja di sini yang disoroti bahwasanya memang itu kan memberikan karpet merah kepada investor kira-kira seperti itu. Hanya saja di lapangan ini kan banyak berita hoak, banyak ini dan sebagainya dan kemungkinan besar juga di dalamnya bahwasanya itu belum ada pemahaman atau belum dipahami oleh masyarakat bahwa apakah isinya itu benar atau salah. Ketika dia salah, maka ini harus dilakukan pembenaran. Pembenaran artinya diluruskan seperti apa. Kalau dia memang salah ya, kalau dia memang benar dia nggak ada salahnya. Kalau pandangan dari akademisi seperti itu. Intinya adalah kalau kita dari perguruan tinggi di Aksi Kebangsaan itu yang beranggotakan 2.600 perguruan tinggi di Indonesia itu menyatakan bahwasanya apapun produk hukum yang lahir di Indonesia itu harus sesuai dengan Pancasila. Nah intinya seperti itu. Apakah dia sudah mengacu kepada ketuhanan, apakah mengacu kepada kemanusiaan, apakah kepada persatuan, ataukah keterwakilan, ataukah sudah ini udah sesuai untuk kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Intinya seperti itu kalau di forum kita ya. Nah pelaksanaannya ini ketika berbeda-beda, inilah tugas-tugas daripada negara, tugas-tugas pimpinan negara kita, pimpinan kita bahwasanya apa tindakan yang harus mereka lakukan. Karena ini keputusan ataupun kebijakan ini yang melaksanakannya ini bukan kampus. Kebijakan ini yang harus melaksanakannya adalah pemerintah. Jadi kalau saya sampaikan bahwasanya apakah cara penyelesaiannya ini harus dilakukan memang harus dengan demonstrasi. Ini Adinda ada ya. Palestina itu Saudara Karjuli ya beribu-ribu kali demonstrasi. Apakah mereka sekarang aman? Tidak jawabnya kan. Kemudian Tiongkok yang pada hari ini yang perlawanannya sekarang ini sudah sama polisi sudah menggunakan laser gitu kan. Masih belum selesai gitu kan. Nah artinya tidak semua demonstrasi itu akan menghasilkan sesuatu hal yang baik ketika rezim penguasa itu sendiri tetap bersikukuh dengan
apa yang menjadi pegangan mereka. Jadi ada kearifan nasional ya, bukan kearifan lokal lagi. Bahwasanya kita ini adalah bangsa yang bijak, bangsa yang ketimuran. Nah ini yang harus diperhatikan. Dan ini harus butuh pemikiran, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi beberapa hari ke depan. Kita dari akademisi juga bukan peramal ya, yang akan memprediksi, wah ini bakal terjadi seperti ini. Karena di akademisi itu berbagai macam disiplin ilmu campur di sana, dan itu banyak yang bertentangan atau silang sengketa. Tapi pada intinya kesepakatan yang diambil kami pada diskusi online yang kami laksanakan pada hari ini bahwasanya satu yaitu Pancasila, itulah yang harus dijalankan. Harapannya ke depannya bagaimana? Itu tadi harapan ke depan kerukunan kebangsaan, bahwasanya kita harus mengedepankan bahwasanya NKRI itu tetap harga mati, Pancasila itu adalah dasar negara. Cuman saya nggak tahu kalau sedikit kenapa dasar negara kita ini dijadiin pilar sekarang ini. Jadi pertanyaan lagi nih Saudara Karjuli, sampai di kampus itu kita berdebat terus. Kalau dulu dasar negara kita apa? Pancasila. Kok sekarang ada 4 pilar kebangsaan? Kok pondasi udah jadi tiang? Nah ini kacau lagi urusannya. Tapi kita nggak berbicara ke sana ya, kita berbicara Omnibus Law ini tadi kan. Nah itu harapan kita bahwa saya tetap Pancasila, NKRI harga mati, kira-kira seperti itu. Itu yang ada di forum yang kita lakukan, yang sering kita lakukan diskusi. Di luar itu saya no comment karena saya nggak terlibat atau tidak ikut dalam forum itu. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan harapan dari Bang Ade dan Bang Lak sendiri untuk praktisi hukum. Silahkan disampaikan harapannya. Ya, pada prinsipnya undang-undang itu bukan Quran. Jadi masih ada kemungkinan untuk dirubah. Cuman cara merubahnya, ya harapan saya sesuai dengan mekanisme yang sudah digariskan. Dan juga teman-teman mahasiswa, selain penyampaian pendapat secara di muka umum, ya coba bedah itu lagi. Jadi nanti dibuat hasil kajian kalian itu yang dikirim. Jadi pada saat ada pihak lain mengkanter, ini begini, kami sudah bedah nih secara ini. Lebih elegan. Di luar dengan demonstrasi tetap jalan juga nggak ada masalah, tapi dibarengi juga itu. Jadi pada intinya ya kalau untuk sekarang ya undang-undang itu udah disahkan. Tinggal kalau memang kita merasa itu ada kekurangan, kita coba revisi dengan bagaimana caranya sesuai dengan aturan yang ada. Ya kalau memang keinginan mahasiswa itu ada terbit perpu segala macam, saya juga masih agak ragu itu apa yang terjadi. Tapi paling tidak saya yakin di dalam 800 itu ada ilmu-ilmu baik sosial, ekonomi, politik, karena dia investasi ekonomi, sosial, dampak sosial di masyarakat, dan hukum juga ada di situ. Jadi artinya kita tidak berpikir negatifnya kepada undang-undang yang ada, mungkin masih ada yang positifnya. Ini yang lagi saya dengerin yang negatifnya aja, yang positifnya hanya saya dengar investasi, ada tenaga kerja, tapi yang lain-lainnya belum kita bedah karena kita juga belum baca. Saya rasa itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Karjuli. Terima kasih nih Bang Karjuli, Bang Ade, Bang Laksamana. Sudah cukup puas? Mungkin kalau masih ada yang mengganjal kita bahas di luar. Setuju ya Bang Ade? Sepertinya kayak masih ada yang mengganjal ini. Silakan. Daripada masih mengganjal di luar sana, silakan disampaikan. Sedikit lagi, saya ingin katakan begini Mbak Inun, bahwa kalau tadi Bang Karjuli lebih kepada bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh baik mahasiswa dan kawan-kawan lainnya itu lebih kepada aturan-aturan hukum. Artinya tempuhlah jalur judicial review. Kemudian dari akademisi ialah katakan bahwa apapun itu ketika tidak sesuai dengan Pancasila maka abstain. Katakanlah seperti itu. Tapi saya pikir begini, sederhananya Mbak Inun, bahwa Omnibus Law itu sebenarnya sudah tidak Pancasila. Karena dalam Pancasila itu jelas ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan seterusnya. Nah, saya katakan bahwa Omnibus Law itu sudah tidak Pancasila begitu Mbak Ainun. Bahwa sebenarnya ya Pancasila itu Indonesia saja sudah tidak Pancasila, apalagi aturannya begitu Mbak Ainun. Karena kalau kata Sujiwo Tejo, Pancasila itu hanya tulisan dan Indonesia tidak mampu mempancasilakan Indonesia Mbak Ainun. Nah, saya ingin katakan itu dan harapan saya sih begini Mbak Ainun, kalau nanti gejolak ini kemudian terus, maka aktivis mahasiswa terus melakukan aksi, maka ya turunin dong mahasiswanya gitu. Gitu Mbak Ainun. Mungkin itu Mbak Ainun. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Ade. Kita akan lanjut kembali mungkin di lain waktu. Terima kasih ini Bang Lak, Bang Ade, dan Bang Karjuli sudah bersedia hadir di Warna ID. Indonesia merupakan negara demokrasi. Siapapun berhak memberikan suara terkait hak-hak yang dimiliki. Pemerintah dan rakyat seharusnya menjadi kesatuan yang kuat agar Indonesia membaik setelah ini. Jangan sampai apa yang diambil keputusan pemerintah merusak kesejahteraan rakyat Indonesia. Saya Ainun Basyirah, sampai jumpa di minggu depan di tayangan talkshow kesayangan kita, Ngopi Ngobrol Pintar bersama Ainun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.